selamat datang kembali di channelku. Dan sebelum memulai, jangan lupa subscribe dan nyalain juga loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video-video baru dari aku. Yang sudah mendukung aku hingga saat ini, terima kasih. Kalau nggak karena dukungan kalian, mungkin aku udah berhenti bikin konten atau YouTube lagi. Dan yang sudah bergabung, selamat datang, semoga betah. Yang sudah pernah bergabung tapi pergi, semoga kalian bisa menemukan channel yang sesuai dengan harapan kalian dan permasalahan kalian. Aku harap kalian juga sehat dan sukses selalu ya. Saya hari ini akan membacakan tentang siapa yang akan datang meminta maaf pada kamu. Siapanya ini bisa siapapun ya. Entah orang yang kamu pikirkan atau orang yang memang pernah bermasalah dengan kamu. Dan sekali lagi aku akan terus bilang kalau ini merupakan bacaan tarot hiburan aja. Jadi belum tentu cocok ke semua orang atau bisa jadi energinya juga terbalik. Gitu. Mungkin kamu yang akan datang meminta maaf ke orang itu atau ya energinya energi yang lain. Dan sebelum memulai, aku mau coba kasih lihat kalian nih untuk bottom card dari oracle-nya. Ya, di nomor 28 ada Dewa Exploration. Ya. Di sini mungkin ya akan ada masa-masa eksplorasi dan introspeksi diri sih. Untuk itu baik dari kalian ataupun dari dianya. Oh iya, sama di sini ada Nine of Wands. Orang ini kemungkinan ya orang yang pernah dekat dengan kamu. Kenapa dia minta maaf? Nanti bisa dicari ya di sini. Seperti biasa nih ada 3 file ya. File 1 The Hermit, file 2 Wheel of Fortune, dan file 3 Four of Pentacles. Kalian bebas pilih mana aja ya. Bisa pilih 1, bisa pilih 2, atau bisa pilih semuanya alias pilih ketiganya. Aku kasih waktu ya untuk memilih. Kalau udah, aku mau geser dulu file 2 dan file 3-nya. File 1 ini pilihan kalian ya. Siapa yang akan datang meminta maaf? Orang ini atau sosok ini adalah orang yang sebenarnya dulunya akrab juga dengan kamu. Tapi mungkin dia pergi tanpa kejelasan. Kenapa dia pergi tanpa kejelasan? Mari kita lihat ya. Oh, dia pergi tanpa kejelasan karena merasa dia sudah menemukan lingkungan yang baru dan lingkungan yang menerima dia. Ya bisa jadi ini berhubungan dengan spiritual dan kekayaan batin ya. Dia merasa diterima di kalangan spiritual yang menurut dia tuh menghargai dia. Padahal di sini tuh dia juga gimana ya? Di 8 sword ini orangnya atau sosoknya juga terkungkung dalam masalah dia sendiri. Dia cari pelarian biar bisa dihargai atau validasi orang lain. Jadi gini, untuk di 3 kartu ini ya, orang ini kemungkinan orang atau sosok yang pernah akrab dengan kamu dan dia pergi tanpa kejelasan. Dia pergi gitu aja tanpa tahu kita masalahnya apa, dan dia merasa udah dapet lingkungan baru nih yang menerima dia, baik dari sisi diri dia ataupun spiritual dia. Tapi sebenarnya dia sendiri hanya mencari pelarian. Dia juga ada kesalahan nih ke kamu, tapi dia mencari pelarian dengan cara bergabung ke spiritual lain yang memang dianggap tuh sebagai tempat yang bisa menerima dia. Padahal ya dia sendiri belum tahu kan bagaimana dunia itu sampai dalam. Dia hanya bener-bener lihat luarnya aja yang kelihatannya enak, bisa nerima dia dan dia merasa bebas. Tapi sebenarnya ya dia sendiri juga terkurung di sana, mau keluar pun nggak bisa. Tapi dia masih butuh validasi orang lain.
Dan sebenarnya dia pun juga pingin keluar dari sana, pingin minta maaf ke kamu. Tapi dia juga nggak rela kalau misalnya udah minta maaf ke kamu, kamunya tetap masih bersikap kayak yang dulu. Maksudnya gini, bersikap tanpa pandang bulu hanya karena orang yang udah akrab dikasih kendor gitu, nggak mau. Nah, dia pengennya tuh dia yang jadi pemimpin, dia yang jadi dominan, harus selalu merasa diandalkan supaya mendapatkan pengakuan dari orang lain. Ini energinya siapa ya yang milih file 1? Ada yang pengen keluar tapi dia sendiri juga nggak rela ninggalin zona nyaman yang memang sebenarnya toksik untuk dia. Dia pengen minta maaf ke kamu karena dia lihat kamu tuh kok udah gue tinggalin malah makin bersinar sih. Padahal dulu gue pikirnya ketika dia nggak ada gue, pasti dia akan terpuruk. Sayangnya kamu tidak terpuruk, malah kamu lebih milih buat move on. Walaupun ada aja masalah setiap hari, tapi kamu bukan berarti benar-benar terkungkung di sana. Ada nomor 26 ya, Nate, Perseverance. Dan nomor 27, Satet, Fruitfulness. Mari kita lihat artinya. Ketekunan atau kegigihan. Untuk nomor 26 ya. Fruitfulness, kesuburan. Jadi gini, dia melihat kamu karena kamu merasa bahagia di depan matanya dia. Padahal ya sebenarnya kamu sendiri berusaha move on untuk itu dari apa yang sudah pernah terjadi, berusaha mengobati trauma kamu. Tapi kan dia nggak mau tahu. Dia lihat kamu bahagia ketika dia itu udah ditinggal sama kamu. Sementara dia itu terkungkung, mau minta maaf, gengsi, bingung, dan mungkin kalian udah saling blok juga ya di sini. Kalau ditanya dia akan datang nggak meminta maaf? Datang, tapi entah kapan. Oke, saya rasa itu dulu untuk file 1. Sekarang saya mau lanjut ya ke file 2. Hai file 2, ini pilihan kalian ya. Siapa yang akan datang meminta maaf? Ada Wheel of Fortune. Orang ini atau sosok ini adalah orang yang ada atau pernah datang di masa lalu kamu. Masa lalunya ini bisa masa lalu secara nyata atau mungkin regresi masa lalu kalian. Tapi yang kalau aku lihat ya, orang ini atau sosok ini ya dari masa lalu yang nyata sih. Mungkin juga mantan pacar atau mantan teman. Nah, kalau misalnya file 1 tadi, kemungkinan sih orang yang benar-benar akrab ya, bisa jadi mantan sahabat kamu. Nah, kalau ini ya orang yang pernah bersama dengan kalian di masa lalu. Dia datang meminta maaf karena dia sudah menyadari bahwa perbuatannya itu tidak benar. Dia ingin balikan lagi sama kamu. Ini kan ada Emperor nih, lalu ini The Lovers. Dia pingin kembali ke kamu, pingin menjalin hubungan dari awal lagi. Tapi sayangnya kamu juga sudah pergi dan gak ingin lagi menjalin komunikasi dengan dia. Kamu hanya bisa mendoakan dia supaya dia bisa mendapatkan seseorang yang lebih cocok dengan dia, seorang yang terbaik bagi dia. Sebenarnya dia masih cinta dengan kamu, masih sayang dengan kamu, tapi kamunya sendiri kayak udahlah, udah gak percaya. Karena mungkin dulu dia benar-benar pernah menyakiti kamu sampai kamu itu malah trauma. Dan kamu berusaha melepas dia untuk kesembuhan diri kamu. Ada nomor 12 nih, Dewa Thought, Wellness, dan Never to Completeness. Keutuhan, oke, dia berharap bahwa setelah kamu memaafkan dia,
dia bisa jadian lagi atau balikan lagi sama kamu. Ya, kemungkinan ini adalah mantan pacar kamu. Tapi kalau kamu jomblo, kemungkinan ini adalah gebetan kamu. Dia merasa bahwa kamu adalah pelengkap hidupnya. Jadi dia pingin balikan lagi walaupun dia pernah salah. Tapi kalau saya rasa sih kamu boleh memaafkan, tapi jangan mengulang lagi dan membaca buku yang sama. Karena kan endingnya udah tahu. Nggak ada itu ending yang bukunya beda. Kecuali kamu baca Goosebumps Petualangan tuh. Pasti awalnya sama, endingnya bisa beda. Oke deh, saya rasa itu dulu untuk file 2. Sekarang saya mau lanjut ya ke file 3. Oke, file 3 ini pilihan kalian ya. Four of Pentacles. Siapa yang akan datang meminta maaf? Orang ini atau sosok ini adalah orang yang pernah berurusan dengan finansial kamu. Mungkin juga partner bisnis kamu. Oh, the Hierophant. Dia mulai belajar bahwa meminta maaf itu adalah sesuatu yang memang sangat krusial untuk kehidupan di masa depan dia. Jadi dia minta maaf itu pengen benar-benar mengakui bahwa dia juga pernah lalai atau pernah salah. Terus ada strength, dan di sini sikap kamu harus tegas. Kalau memang dia minta maaf secara sungguh-sungguh, memang maafkanlah. Tapi jangan sampai kamu menerima dia lagi. Karena di sini kita tidak tahu kan, walaupun orang sudah pernah belajar spiritual, kita belum tahu seberapa besar sungguh-sungguh dia untuk belajar spiritual. Itu sih hampir sama kayak nomor 1 ya. Tapi kalau ini benar-benar dia menyesal pakai banget. Makanya dia cari dan belajar spiritual itu yang lama gitu, bukan spiritual yang instan. Ini kan ada strength nih ya. Terus ini ada justice. Dia berharap bahwa kamu akan memaafkan dia dan berlaku adil. Aku nggak tahu ya kenapa setiap aku baca pasti akan ada kata-kata adil, kata-kata memaafkan. Dan ini kayak tadi tuh kata-kata validasi. Ya, kalau kalian memperhatikan episode aku, itu pasti akan ada kata-kata itu deh. Banyak. Saya nggak tahu ini energi siapa, tapi orang ini kemungkinan memang partner bisnis kamu, dan dia juga berusaha lagi belajar untuk tobat ya. Tobat dari apa yang pernah dia lakukan. Kalau misalnya dia benar-benar datang ke kehidupan kamu lagi dan meminta maaf, saya rasa kamu boleh kok untuk memaafkan dia atas diri kamu sendiri gitu loh. Terkadang kita memaafkan orang ya biasanya sih untuk terapi juga sih. Jadi kalau misalnya kita nggak maafin orang, terus kitanya sakit hati, itu nggak akan pulih juga sih. Nah, ada baiknya juga memaafkan, tapi bukan berarti melupakan. Ini bukan dendam ya, memaafkan tapi tidak melupakan itu tidak sama dengan dendam. Ya memang sih dia berharap kamu juga adil untuk diri kamu sendiri. Kalau misalnya nggak dimaafin, ya dia juga adalah perasaan bersalah seumur hidup loh. Cepat atau lambat, dia akan menyadari. Nah kalau ini kan udah sadar duluan, terkadang ada orang yang menyadarinya itu lama pakai banget. Kita lihat ya oracle-nya. Oh, ada Anubis, Transformation, dan Happy Renewal. Dia sepertinya bertransformasi dari orang yang kurang baik energinya menjadi orang yang sudah memperbarui diri atau memperbaiki diri karena dia mulai belajar spiritual dan batinia serta keagamaan dengan sungguh-sungguh. Jadi kesimpulannya orang ini benar-benar menyesal. Nah kalau yang nomor 1 kan enggak nih, dia pengen minta maaf tapi dia kan gengsi. Nah kalau ini dia benar-benar menyesal, dia pengen banget ketemu kamu. Dia pengen banget ketemu kamu dan belajar untuk mengendalikan diri juga. Dan dia juga akan belajar untuk tidak memaksakan bahwa hidup itu harus sesuai dengan apa yang dia mau.
Oke, saya rasa itu dulu untuk file 3. Terima kasih sudah menonton, dan kalau kalian mau konsultasi, kalian bisa cek IG di atas atau klik link IG di deskripsi. Nanti kalau misalnya saya sudah ada WhatsApp, saya kasih ya nomornya di layar. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.